Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya Alfisyah Ramadan, pembicara dari pihak pemerintah. Baik, saya sebagai pihak pemerintah sangat setuju dengan mosi kali ini. Mosi kali ini berbunyi, di negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan kepada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Saya sebagai pihak pemerintah sangat menyetujui dengan adanya mosi kali ini. Tetapi saya sebagai pihak pemerintah pertama-tama akan memberikan gambaran dari mosi kali ini. Mosi kali ini mengkait-kaitkan tentang korupsi. Kita perlu ketahui bersama Dewan Juri yang terhormat. Korupsi merupakan perilaku yang secara tidak wajar yang menyalahgunakan kepercayaan publik yang diberikan kekuasaan kepada pihak-pihak tertentu yang mereka menyalahgunakan tersebut untuk mendapatkan keuntungan semata. Dan juga Dewan Juri yang terhormat, kita perlu ketahui apa itu indeks sekolah, integritas sekolah, dan apa itu indeks kejujuran sekolah. Nah, indeks integritas sekolah merupakan kita indeks yang dimana kita perlu mengetahui bagaimana tingkat dari integritas sekolah tersebut, yang dimana integritas sekolah tersebut mencakup dari kinerja daripada staf, guru, ataupun petinggi-petinggi yang ada di sekolah. Dan juga Dewan Juri yang terhormat, kita perlu ketahui bersama juga indeks kejujuran siswa merupakan kita lihat dari indeks kejujuran siswa tersebut yang ada di sekolah. Apakah para siswa yang ada di sekolah tersebut mempunyai rasa yang jujur, bertanggung jawab dalam mengikuti hal apapun yang ada di sekolah. Baik Dewan Juri yang terhormat, munculnya mosi kali ini di kalangan masyarakat karena yang pertama, banyaknya kasus atau maraknya kasus korupsi di Indonesia ataupun di berbagai negara. Setiap tahunnya pasti ada kabar-kabar yang bahwa ada satu petinggi negara ataupun PNS ataupun itu pegawai ataupun itu melakukan tindak pidana korupsi. Kita lihat Dewan Juri yang terhormat, kasus korupsi di Indonesia sudah mendarah daging dan bukan lagi termasuk dalam pelanggaran hukum, tetapi sudah menjadi kebiasaan di setiap tahunnya ada saja kasus yang ada di Indonesia. Dan juga Dewan Juri yang terhormat, kita melihat dari sejarah Indonesia, yang dimana Indonesia dijajah oleh Belanda, yang dimana Belanda melakukan kasus korupsi besar-besaran, yang dimana kasus korupsi besar-besaran tersebut ada pada organisasi mereka, yaitu VOC. Dan juga kenapa Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki indeks atau memiliki masalah terbesar, yaitu di bidang pemberantasan korupsi ataupun KKN. Yang pertama, korupsi merupakan salah satu faktor penghalang pembangunan ekonomi di negara kita. Dan juga mengapa di suatu negara itu, misalnya Indonesia, masih banyak korupsi, karena pertama, tidak adanya hukuman yang membuat para korupsi tersebut atau para pelaku ataupun masyarakat pun jera dengan adanya kasus korupsi. Dan yang kedua juga Dewan Juri yang terhormat, tidak ada hukuman yang membuat mereka jera, tetapi kita lihat juga Dewan Juri yang terhormat, kini Indonesia ataupun negara-negara lain mempunyai kasus korupsi merupakan budaya bagi mereka, bukan merupakan pelanggaran hukum bagi mereka. Dan juga Dewan Juri yang terhormat, perlu kita ketahui bersama Dewan Juri yang terhormat, orang-orang yang melakukan tindak pidana korupsi itu mayoritas anggota ataupun pegawai negeri sipil, pegawai negeri sipil, yang dimana mereka telah melalui yang namanya jenjang-jenjang pendidikan, mulai dari terbawah sekolah dasar sampai dari sarjana. Kenapa mayoritas di Indonesia yang melakukan tindak pidana korupsi PNS? Karena dari mereka mendapatkan pendidikan, mereka tidak mempunyai rasa kejujuran yang tinggi. Dan kita melihat dari sekolahnya, apakah mereka mempunyai integritas yang baik, integritas sekolah yang baik. Dan juga kita lihat juga bahwa saya tadi mengatakan bahwa kita perlu mempunyai yang namanya penilaian integritas sekolah, dan kita perlu mempunyai penilaian indeks kejujuran sekolah. Dalam hal itu kita perlu belajar dari kesalahan, yang dimana banyak sekali para PNS atau anggota-anggota pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana korupsi, yang dimana mereka mendapatkan pendidikan dari atas, dari bawah sampai sarjana, mereka tidak mendapatkan yang namanya kejujuran. Mereka tidak diajarkan yang namanya kejujuran di sekolah maupun
kedisiplinan yang ada di sekolah. Integritas sekolah ini mengedepankan yang namanya kejujuran dan juga mengedepankan kedisiplinan dan memiliki tanggung jawab dan originalitas kerja para staf-staf atau para petinggi-petinggi yang ada di sekolah tersebut. Dan kita juga perlu ketahui bahwa indeks kejujuran para siswa ini mengedepankan kejujuran para siswa Dewan Juri terhormat, kejujuran para siswa, tanggung jawab para siswa dan juga kedisiplinan para siswa dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, dengan demikian banyak pembenahan yang harus dilakukan oleh pihak pemerintah dalam memberantas korupsi. Bukan hanya kita membentuk yang namanya Komisi Pemberantasan Korupsi, dan bukan hanya kita membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi, dan dengan adanya mosi kali ini, pemerintah mengajukan proposal yang tertera pada mosi kali ini bahwa pemerintah ingin sejak dini korupsi itu ditangani dan bisa dicegah dari generasi muda kita dengan cara menerapkan yang namanya penerimaan mahasiswa baru dengan berdasarkan indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Dengan kita menerapkan yang namanya indeks kejujuran siswa dan integritas sekolah, kita bisa menilai bahwa apakah anak-anak ataupun apakah para staf-staf di sekolah tersebut masih mempunyai yang namanya rasa bertanggung jawab, rasa kejujuran dan sikap kedisiplinan yang ada pada mereka. Dan juga Dewan Juri yang terhormat, kita mempunyai tujuan negara yang itu mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga mempunyai tujuan negara, yaitu mensejahterakan kehidupan bangsa, yang dimana ini merupakan tujuan negara yang sangat baik untuk dilaksanakan. Dengan adanya mosi kali ini, pemerintah dan saya sangat setuju dengan proposal yang diajukan oleh pemerintah. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.